Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang sekarang lagi belajar di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah karena negara kita masih dilanda pandemi COVID-19. Saya harapkan tetap tenang, ikuti aturan pemerintah dengan mengedepankan protokol kesehatan, utamanya dengan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, selalu menjaga jarak, dan tidak lupa selalu mengenakan masker dimanapun kita berada. Untuk kegiatan pembelajaran biologi kelas 11 kita yang sedang berlangsung secara daring, Bapak sampaikan pada materi sesi ini kita akan mendiskusikan materi pencernaan makanan, digestifum. Adapun hal yang harus kalian kuasai pada sesi pembahasan materi pencernaan makanan, kita nanti akan membicarakan setidaknya tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, kemudian sistem pencernaan makanan, dan yang terakhir gangguan dan atau penyakit yang sering terjadi melanda pada organ pencernaan makanan kita. Tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari pencernaan makanan, macam-macam pencernaan makanan, baik itu secara mekanis dan secara kimiawi, kemudian menjelaskan sistem pencernaan makanan yang meliputi alat pencernaan makanan itu apa saja, yang jelas mulai dari mulut sampai anus. Kemudian kelenjar pencernaan makanan itu meliputi apa saja, misalkan ada di dalam mulut itu kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Kemudian yang di dalam lambung itu ada 4 macam kelenjar yang bisa menghasilkan enzim dan seterusnya. Kemudian kita nanti akan mendiskusikan juga tentang gangguan dan penyakit pada alat pencernaan makanan kita, misalkan ada diabetes mellitus, kemudian bahasa Jawa ada istilah gomen dan sebagainya. Oleh karenanya nanti anak-anakku, kalian buka materi pembelajaran yang telah diedarkan oleh koperasi, atau kalian bisa mendownload dari sosial media yang lain, Google. Anak-anakku nanti dipandu secara pelan dari lembar kegiatan siswa atau buku materi yang telah diedarkan lewat ketua kelas. Ini pengantar yang harus Bapak sampaikan ke kalian. Semoga pembelajaran walaupun lewat daring nanti bisa menyenangkan. Demikian, kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa buka di grup WA kelas kita. Kita nanti akan diskusi interaktifnya lewat grup kelas. Jam berapa kalian bisa bertanya, insya Allah kalau Bapak sedang online nanti Bapak jawab pada saat itu juga, sehingga tidak mewajibkan kalian untuk tatap muka menggunakan fasilitas seperti yang pernah kita kerjakan lewat Google dan sebagainya. Baiklah anakku sekalian, materi yang harus kita nanti diskusikan kalian bisa memperdalam di rumah. Silahkan nanti kalian gali informasi sebanyaknya dari sosial media atau buku yang lain. Misalkan kalian nanti bisa mengambil dari referensi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, bahwa sesungguhnya sistem pencernaan makanan itu meliputi 2 hal, yaitu saluran pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan makanan. Adapun saluran pencernaan makanan diawali dari rongga mulut atau di dunia medis disebut dengan cavum oris. Di dalam cavum oris terdapat berbagai alat pencernaan makanan. Ada sejumlah gigi yang secara normal jumlahnya 32 biji, terdiri atas gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Kemudian di dalam rongga mulut terjadi 2 macam pencernaan, baik pencernaan secara mekanik, yaitu dengan penghancuran makromolekul bahan makanan untuk menjadi mikromolekul lewat
tumbukan atau lumpangan gigi. Kemudian terjadi juga pencernaan makanan secara kimiawi lewat enzim ptyalin yang akan mengubah karbohidrat gula makro menjadi gula mikro berupa oligosakarida dan maltosa. Setelah itu dikunyah beberapa kali, makanan akan didorong menuju ke lambung lewat kerongkongan berupa gerakan meremas yang disebut dengan gerakan peristaltik. Di dalam lambung, makanan akan mendapatkan suatu perlakuan berupa pencernaan makanan lewat enzim. Untuk memudahkan, nanti ada trik menghafalkannya adalah perih asam, anakku sekalian. Perih asam itu meliputi pepsin, renin, HCl, dan ditambah nanti ada lipase, yang mana fungsi-fungsinya adalah pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton, kemudian renin digunakan untuk mengendapkan susu, HCl menjaga asam pH dan melindungi dari bakteri, kemudian lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dari lambung nanti makanan akan didorong menuju ke usus halus untuk dilakukan penyerapan makanan. Di dalam usus halus terdiri ada 3 bagian, ada 3 komponen, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Bagian-bagiannya itu yang disebut duodenum nanti ada usus halus yang berupa pencernaan mekanis, kemudian di jejunum secara kimiawi, kemudian di ileum ada penyerapan makanan. Pada akhir dari penyerapan makanan, makanan didorong menuju ke dalam usus besar. Di sana akan ada penyesuaian air dan sebagainya. Anakku sekalian, makanan yang setelah mendapatkan perlakuan dari usus halus akan dilanjutkan menuju usus besar. Fungsi usus besar sesungguhnya salah satunya adalah untuk menyesuaikan feses yang akan dibuang lewat anus. Bila sisa makanan itu kelebihan air, nanti akan ada reabsorpsi, penyerapan kembali. Bila mana kekurangan air kan keras, nanti akan ada penambahan air sehingga feses yang keluar fasanya sedemikian pas sehingga nyaman untuk dilepas. Selanjutnya kita akan mendiskusikan kelenjar-kelenjar yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan. Ada kelenjar hati, lambung juga sebagai kelenjar. Kemudian ada pankreas. Nanti anak-anakku bisa menggali informasi tentang hati, bahwa hati itu adalah merupakan kelenjar yang besar, yang di padanya ada empedu juga, yang mana salah satu fungsi empedu itu bisa mengemulsikan lemak. Kemudian di pankreas ini yang mungkin sering terjadi suatu pertanyaan di masyarakat yang berkaitan dengan gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan pencernaan makanan. Salah satunya adalah kencing manis atau di dunia medis disebut dengan diabetes mellitus. Itu sesungguhnya adalah fungsi utama dari kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin dan glukagon, di mana insulin akan mengubah glukosa menjadi glikogen yang akan disimpan di hati. Anakku sekalian, salah satu kelenjar yang mungkin sering didiskusikan di masyarakat adalah pankreas, yang mana ini berkaitan dengan penyakit atau lebih tepat disebut dengan kelainan, yaitu diabetes mellitus atau kencing manis, yang mana sesungguhnya kencing manis ini terjadi karena disfungsi dari pankreas yang menghasilkan insulin dan glukagon tidak sempurna, yang mana glukosa yang harusnya bisa diubah jadi glukagen disimpan di hati untuk cadangan energi kadang-kadang tidak berfungsi. Ini tentang pankreas, dan masih banyak gangguan dan penyakit pada saluran pencernaan makanan. Bisa ada diare, ada sebelit. Nanti anak-anakku bisa mendiskusikannya lewat kelompok. Kita bentuk kelompok kecil. Satu kelompok bisa terjadi 3 sampai 4 anak. Kemudian nanti kita laporkan lewat grup WA kita. Demikian anak-anakku, materi pencernaan makanan yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Dan saya berharap kalian tetap menjaga protokol kesehatan sehingga terhindar dari pandemi COVID-19. Pesan Ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, dan selalu menjaga jarak. Demikian, semoga kita terlepas dari mara bahaya ini dan Allah selalu ridho pada kita dunia akhirat. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kesejahteraan kita dan untuk kemasyarakatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.